Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan banyak nikmat dan karunia Allah, karena pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran dalam mata pelajaran korespondensi. Untuk itu, selamat datang di pertemuan kali ini di mata pelajaran korespondensi masih dengan saya, Endah Prakarti. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi kantor. Karena pengadministrasian, surat menyurat, dan sebagainya sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Nah, sebetulnya kita pasti sering mendengar kata komunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari, mau di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun media informasi. Tapi, bisakah kalian menjelaskan tentang komunikasi itu sendiri? Jadi, pengertian komunikasi itu apa sih? Nah, kata komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin communicare, yang artinya berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi diartikan sebagai proses pemberitahuan. Jadi ada pihak yang memberitahu dan ada pihak yang diberitahu. Komunikasi bisa juga disebut perhubungan atau tata hubungan. Tata hubungan ini menyangkut hubungan antar negara, hubungan antar organisasi, hubungan antara orang dengan organisasi, atau hubungan antara seseorang dengan orang lain. Jadi bisa luas cakupannya, seperti itu ya. Istilah komunikasi kadang-kadang diartikan sebagai berita yang disampaikan atau alat-alat komunikasi yang menghubungkan tempat satu dengan tempat lainnya. Contohnya, komunikasi sebagai berita yang disampaikan, seperti surat, fax, dan telex. Yang kedua, sebagai komunikasi sebagai alat yang menghubungkan tempat seperti jalan raya, rel kereta api, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa pendapat pengertian komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi dapat diartikan ke dalam beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi adalah proses pengoperasian lambang-lambang yang berarti antar manusia. Yang kedua, komunikasi adalah penyampaian pengertian dari seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang dan penyampaiannya tersebut merupakan suatu proses. Yang ketiga, komunikasi secara sederhana adalah untuk menimbulkan suatu pengertian tukar-menukar, keterangan atau penjelasan, dan komunikasi secara luas adalah proses penyampaian pendapat pesan yang mengandung pengertian antara perorangan atau golongan melalui saluran mekanisme, baik secara langsung berhadapan muka atau tidak langsung. Pengertian yang keempat, komunikasi adalah proses penyampaian berita dari suatu sumber informasi ke suatu tujuan. Pengertian yang kelima, komunikasi adalah penyampaian berita yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Nah, dari penjelasan mengenai pengertian komunikasi di atas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian berita. Penyampaian berita tersebut dilakukan melalui suatu sarana atau lambang. Nah, penyampaian berita itu juga bertujuan untuk mendapatkan saling pengertian. Sebenarnya banyak sekali pengertian komunikasi menurut para ahli yang dijabarkan dengan begitu rinci dan begitu variatif. Tapi, kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain dengan mempergunakan suatu sarana untuk mendapatkan saling pengertian antar kedua belah pihak. Dari pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita jadi semakin paham lagi apa itu pengertian komunikasi. Di sini dapat disimpulkan bahwa
Dasar komunikasi adalah berpikir, karena setiap komunikasi mempunyai tujuan, dimulai dari suatu pemikiran dan ide. Dalam hal ini terdapat dua dasar keterampilan, yaitu keterampilan menyampaikan dan keterampilan menerima. Keterampilan menyampaikan yaitu keterampilan berbicara, menulis, dan mengarang serta memberi isyarat. Keterampilan menerima yaitu keterampilan mendengarkan dan membaca serta memahami isyarat. Komponen komunikasi. Mungkin di antara Anda pernah ada yang mendengar atau membaca tentang komponen komunikasi. Bisakah Anda menjelaskan apa itu komponen komunikasi? Tadi sudah Anda pahami bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pihak satu ke pihak yang lain dengan mempergunakan suatu sarana untuk mendapatkan saling pengertian antara kedua belah pihak. Nah, kalau komponen komunikasi itu apa? Kata komponen, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah unsur, yang berarti bagian yang berperan. Jadi komponen komunikasi adalah unsur atau bagian yang berperan dalam proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi terdapat beberapa komponen yang sangat berperan, yaitu yang pertama, komunikator, yaitu sumber pengirim berita. Yang kedua ada enkode, yaitu proses pengantar pesan. Yang ketiga pesan atau berita itu sendiri, atau ide yang disampaikan. Yang keempat dekade, yaitu proses penerimaan pesan. Yang kelima komunikan atau communicate, yaitu orang yang menerima berita yang ditafsirkan melalui pendengaran dan penglihatan. Dan yang keenam, tanggapan atau respon, atau biasa disebut dengan feedback. Proses komunikasi. Ketika Anda bekerja di sebuah instansi pemerintahan ataupun swasta, saat melakukan pekerjaan kantor, maka pekerjaan Anda akan sangat beraneka ragam dan dilaksanakan oleh semua pegawai secara bersamaan. Nah, untuk itu melakukan komunikasi merupakan bagian penting dari aktivitas kantor Anda, supaya timbul pengertian dalam melaksanakan tugas, dan Anda juga dapat menyampaikan ide serta berita ke suatu tujuan, serta Anda juga bisa menimbulkan reaksi umpan balik dari pihak yang Anda tuju. Ide yang Anda sampaikan merupakan suatu lambang. Ada kemungkinan ide itu datang dari pimpinan Anda, atau mungkin dari sekretaris Anda, dan mungkin juga berasal dari masyarakat. Jadi, kalau dari penjabaran saya tadi, apakah kalian sudah bisa menggambarkan bagaimana sih proses terjadinya komunikasi itu? Atau gimana sih langkah-langkah komunikasi itu? Berikut ini ada beberapa langkah-langkah proses komunikasi, di antaranya sebagai berikut. Pertama, pengirim yang menjadi sumber pesan. Pasti pesan itu disampaikan dari pengirim terlebih dahulu, betul? Kemudian, ide atau isi pernyataan yang akan dikomunikasikan itu dienkode, kemudian menjadi lambang dan tanda-tanda. Oke, selanjutnya, lambang yang disalurkan itu melalui suatu saluran. Selanjutnya, penerima mengadakan dekode terhadap lambang-lambang dengan memberi arti atau makna. Jadi yang tadi sudah dienkode, sekarang didekode untuk mengetahui apa makna dari lambang-lambang tersebut. Karena setiap komunikasi harus mempunyai tujuan. Jadi komunikasi yang disampaikan tadi pasti mempunyai tujuan. Jika pengirim dan penerima mempunyai tingkat pengalaman yang sama, akan lebih baik karena sama-sama mengerti maksud pengirim pesan. Jadi kalau sudah tahu, pengalamannya sudah banyak, sama-sama banyak, maka akan lebih mudah untuk mengerti apa maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, hasil komunikasi tersebut dapat dilihat dari reaksi umpan balik atau feedback untuk dapat melihat apakah pesan itu sudah dimengerti atau belum. Nah,
Untuk mengetahui apakah proses komunikasi itu berhasil atau tidak, maka harus dilakukan penilaian dari setiap unsur dalam proses komunikasi tadi. Nah, untuk melihat bagaimana cara kerjanya, coba kita perhatikan gambar yang ada di samping. Diagram yang ada di samping, yang pertama, di kotak warna merah itu ada tulisan siapa. Maksudnya adalah siapa orang yang memberikan atau menyampaikan pesan. Kemudian, apa pesan yang disampaikan itu yang di kotak hijau mengatakan apa? Apa yang disampaikan oleh pemberi pesan tadi atau komunikator. Kemudian bagaimana caranya dia menyampaikan pesan tersebut, melalui media apa, melalui sarana apa, seperti itu. Kemudian kepada siapa dia menyampaikannya, kemudian apa hasilnya. Hasilnya itu merupakan feedback dari apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Misalnya, indera adalah sumber dari proses komunikasi yang disebut komunikator. Jadi indera adalah siapa ini. Kemudian dia ingin menyampaikan pesan dari ibu guru kepada Helma. Anggaplah Indra adalah ketua kelas, kemudian Helma adalah sekretaris. Langkah selanjutnya, Indra menyusun pesan tersebut ke dalam lambang atau perkataan yang dapat dimengerti oleh Helma. Proses ini disebut encoding. Jadi, informasi dari Bu Guru disampaikan ke Helma dengan bahasa sendiri, itu merupakan encoding, yaitu menyeleksi tanda atau ide untuk mengantar pesan kepada Helma sebagai komunikan. Indra menyampaikan tanda-tanda itu melalui gelombang udara yang menjadi perantara. Jadi perantaranya apa? Karena Indra ngomongnya langsung kepada Helma, jadi perantaranya gelombang udara. Kalau misalnya Indra berbicaranya lewat telepon, berarti perantaranya adalah telepon. Oke, bagian yang menerima, Helma mendengar tanda-tanda itu dan segera mengkode atau menerima, yaitu dia memberi tanda-tanda kalau dia itu mengerti apa yang disampaikan oleh Indra. Nah, sampai di situ semoga bisa dipahami ya. Setelah pesannya diterima, kemudian apa yang disampaikan oleh Indra sudah dimengerti oleh Helma, kemudian disampaikan kembali oleh Helma kepada Indra jawaban dari apa yang disampaikan oleh Indra. Jadi, Helma memberikan umpan balik atau feedback kepada Indra. Oke. Dalam proses komunikasi, komunikasi bisa dibedakan sebagai berikut. Ada komunikasi dua arah dan komunikasi timbal balik atau ke segala arah. Komunikasi dua arah dibagi menjadi komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Seperti yang bisa kalian lihat, komunikasi horizontal itu adalah komunikasi antar bawahan dengan bawahan, atau komunikasi antar pimpinan dengan pimpinan. Sedangkan komunikasi vertikal itu adalah komunikasi antar pimpinan dengan bawahan. Seperti itu ya. Atau kalian bisa menyebutnya bahwa komunikasi horizontal adalah hubungan antar sesama karyawan atau hubungan antar sesama pimpinan sederajat. Dan komunikasi vertikal adalah hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Seperti itu. Selanjutnya, komunikasi timbal balik atau komunikasi ke segala arah. Bisa dilihat ini dari top manager ke manager, dari manager ke manager, dari manager ke top manager lagi. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi antara top manager dengan manager atau hubungan antara manager dengan para bawahannya. Komunikan ini biasanya bersifat perintah, laporan, dan keterangan. Ini menurut Dra. Cut Rozana, Dra. Noviarti, Dra. Tejaningsih dalam Surat Menyurat dan Komunikasi yang ditulis dan diterbitkan oleh Penerbit Angkasa Bandung tahun 1995.
Terlihat di sini bahwa suatu komunikasi haruslah berjalan dengan baik. Komunikasi dua arah dan timbal balik ke segala arah dapat berjalan dengan baik apabila sarana komunikasi dan sistem komunikasi dalam struktur organisasi dan semua hubungan antar pribadi ditata secara baik. Nah, untuk mencapai tujuan komunikasi itu perlu pengertian dari masing-masing pihak secara timbal balik, saling percaya, menyampaikan informasi harus jelas, singkat, dan mudah untuk dimengerti. Nah, dalam komunikasi itu tidak semuanya berhasil, ada juga komunikasi yang tidak berhasil. Ternyata, dalam proses komunikasi itu ada beberapa faktor yang harus kita ketahui, karena akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya komunikasi itu sendiri. Faktor keahlian berkomunikasi antara lain, pertama, penguasaan pengetahuan teknis khusus sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, penguasaan asas-asas komunikasi. Dan yang ketiga, adanya semangat kerja dan mental yang memenuhi syarat. Jadi, itu 3 hal yang harus dimiliki sebagai keahlian kita dalam berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi, tidak selamanya komunikasi itu berjalan lancar. Ada saat-saat di mana komunikasi berhasil dan komunikasi tidak berhasil. Ternyata, di dalam proses komunikasi ada beberapa faktor yang harus kita ketahui, karena akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya komunikasi itu berjalan. Faktor keahlian berkomunikasi antara lain, pertama, penguasaan pengetahuan teknis khusus sesuai dengan bidangnya. Kedua, penguasaan asas-asas komunikasi. Dan ketiga, adanya semangat kerja dan mental yang memenuhi syarat. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi sangat bergantung kepada kecakapan komunikator dalam menyampaikan buah pikiran atau ide, yaitu keterampilan berbicara, keterampilan menulis dan mengarang, serta keterampilan memberi isyarat. Demikian juga kecakapan komunikan dalam mendengarkan dan membaca, serta memahami isyarat. Jika tujuan komunikasi tercapai, maka komunikasi itu dapat dikatakan berhasil. Nah, hasil tujuan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor keberhasilan dari sudut komunikator dan juga dari sudut komunikan. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dari sudut komunikator. Jadi, supaya komunikasinya bisa berhasil, komunikator harus memiliki 1. Kecakapan komunikator. Seorang komunikator itu harus dapat menguasai cara-cara penyampaian buah pikiran, baik secara lisan ataupun tertulis. Komunikator juga harus cakap memilih simbol dan lambang yang tepat. Komunikator harus cakap membangkitkan minat dan menarik perhatian pendengar atau pembaca. Kemudian, komunikator juga harus bisa memberikan keterangan-keterangan yang disampaikan secara sistematis dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pihak komunikan. Selanjutnya, yaitu sikap komunikator. Sikap komunikator itu harus tegas, agar dapat menanamkan kepercayaan pendengar atau pembaca terhadap uraian-uraian yang disampaikan oleh komunikator itu sendiri. Sikap tegas dan terbuka, simpatik dan rendah hati akan menunjang komunikasi yang dilakukan oleh komunikator itu sendiri. Sikap ini bersumber pada hubungan kemanusiaan atau human relation yang baik. Jadi, apabila komunikator memiliki human relation yang baik ini, biasanya komunikasi akan berhasil. Selanjutnya, faktor keberhasilan komunikasi yang ketiga adalah pengetahuan komunikator. Dengan pengetahuan yang luas, komunikator akan lebih mudah untuk menyampaikan ide. Maka dari itu, komunikator diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang luas. Selanjutnya, sistem sosial. Dalam organisasi, komunikator akan dipengaruhi oleh kedudukannya. Dalam masyarakat, komunikasi harus menyesuaikan kepada sifat-sifat masyarakat tersebut.
Misalnya, di sini ada anak yang tidak sekolah memberikan penyuluhan tentang bagaimana caranya menjadi orang yang sukses. Ada juga petinggi atau orang yang sudah kuliah di luar negeri yang memberikan seminar yang sama. Kira-kira akan lebih sampai pesan yang mana? Komunikator yang pertama atau yang kedua? Tentu yang kedua itu dipengaruhi oleh sistem sosial dan yang berlaku. Oke, selanjutnya yang kelima adalah fisik dan indera komunikator atau saluran komunikasi. Komunikasi lisan sangat dipengaruhi oleh suara yang mantap, ucapan yang jelas, dan gerak-geriknya yang baik, yang dapat mendukung pembicaraan. Kalau semuanya tidak jelas, ketika lisannya tidak jelas, maksudnya kecil suaranya, atau gerak-geriknya aneh, pasti sebagai komunikan juga akan sulit menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, itu adalah faktor keberhasilan komunikasi dari sudut komunikator. Sekarang dari sudut komunikan, hampir sama, hanya saja berbeda dalam beberapa hal. Yang pertama, kecakapan komunikan. Nah, tadi kecakapan komunikator, sekarang kecakapan komunikan. Seorang komunikan itu harus mempunyai kecakapan dalam mendengarkan, membaca, dan menanggapi pembicaraan. Supaya pesan yang disampaikan oleh komunikator bisa kita ambil, kita terima dengan baik. Kemudian yang kedua adalah sikap komunikan. Komunikan itu perlu memiliki sikap simpatik, rendah hati, dan tegas. Yang ketiga, pengetahuan komunikan. Komunikan yang baik juga adalah komunikan yang memiliki pengetahuan yang luas. Maka komunikan akan lebih cepat memahami isi suatu pembicaraan dan mudah menafsirkan maksud dari komunikator. Yang keempat, sistem sosial. Komunikan harus memahami kedudukan komunikator, serta menyesuaikan diri terhadap sistem sosialnya sehingga komunikasi akan berjalan lancar. Yang kelima, fisik dan indera komunikasi atau saluran komunikasi. Komunikasi sangat dipengaruhi oleh fisik yang baik dari komunikan, seperti pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, dan indera lainnya juga yang berfungsi baik untuk menerima komunikasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa semua komunikasi tidak mungkin berhasil, ada juga komunikasi yang gagal. Nah, ini adalah beberapa faktor penghambat komunikasi atau faktor yang menyebabkan komunikasi ini tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor. Mungkin di antara Anda mempunyai pendapat, kira-kira faktor yang menghambat di dalam komunikasi itu apa saja sih? Hambatan ini biasanya bersifat psikis. Misalnya karena sudah tidak percaya atau mempunyai prasangka yang buruk terhadap orang lain. Akan timbullah hambatan dalam komunikasi sehingga gagallah komunikasi tersebut. Kegagalan komunikasi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kecakapan yang kurang baik. Kurang cakap berbicara maksudnya. Kurang cakap mendengarkan juga merupakan hambatan atau rintangan dalam komunikasi. Untuk mengatasi hal ini, tidak ada jalan lain kecuali belajar dan berlatih untuk berkomunikasi supaya bisa menghasilkan komunikasi yang baik. Yang kedua, sikap kurang tepat. Sikap yang kurang tepat dapat merintangi komunikasi. Untuk dapat mengatasi hal ini, perlu memperdalam hubungan kemanusiaan dan mempelajari etiket. Dalam sikap ini, yang diperlukan adalah sikap simpatik, muka manis, tidak sombong, rendah hati, tetapi cukup tegas. Jadi, kalian harus berlatih dan banyak-banyak melakukan komunikasi dengan orang-orang sekitar kalian. Yang ketiga, pengetahuan kurang. Pengetahuan ini dapat menyangkut komunikator atau reseptor. Jika pengetahuan si pembicara atau penulis luas, maka dalam penyajiannya harus berusaha menyesuaikan pembicaraannya dengan para pendengar atau pembaca, dan menggunakan contoh-contoh konkret dan cerita-cerita yang dapat diambil hikmahnya. Jadi dari komunikator bisa menyesuaikan dengan pendengarnya atau pembacanya.
Selanjutnya, kurang memahami sistem sosial. Jika pembicara kurang memahami sistem sosial, maka pembicaraan tidak tepat. Demikian pula si pendengar. Jika kurang memahami si pembicara, tidak akan biasa atau tidak akan bisa menangkap dengan cepat dan tepat isi pembicaraan yang dimaksud oleh komunikator tersebut. Jadi pesannya juga tidak tersampaikan, tidak bisa diterima. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah prasangka atau prejudice yang tidak mendasar. Bagi masyarakat yang kurang terpelajar, akan mudah timbul prasangka yang tidak mendasar pada pikiran yang sehat. Kadang-kadang prasangka itu tidak benar dan bersifat negatif. Demi kelancaran komunikasi, sifat-sifat seperti itu harus dihilangkan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan. Nah, yang keenam, yaitu kesalahan bahasa. Ini sering terjadi penafsiran yang keliru disebabkan karena perbedaan arti dari suatu istilah. Kesalahan semacam ini disebut kesalahan semantik. Misalnya, dalam bahasa Sunda, atos itu artinya sudah. Dalam bahasa Jawa, atos itu artinya keras. Ketika digunakan pada objek yang salah, maka terjadilah kesalahan bahasa yang mengakibatkan kesalahan makna. Jadi pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Kemudian, jarak komunikator dan penerima. Komunikasi dapat menjadi tidak lancar karena jarak antara komunikator dengan komunikan. Mungkin jaraknya terlalu jauh atau terlalu dekat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan antar komunikator dengan komunikan. Selanjutnya yang terakhir adalah komunikasi satu arah. Jadi, hanya dilakukan pemberian informasi seperti itu. Komunikasi menjadi tidak lancar karena indera yang rusak, misalnya telinga atau mata yang sudah tidak sehat. Sehingga terjadilah komunikasi satu arah. Yang terakhir adalah komunikasi yang berlebihan. Kadang-kadang, komunikasi tidak lancar, terlalu banyak penjelasan sehingga mengaburkan isi atau maksud komunikasi yang sebenarnya. Nah, yang komunikasi satu arah maksudnya adalah pendengar tidak diberi kesempatan untuk menanyakan atau menyampaikan saran-saran sehingga apa yang ia terima tidak jelas. Jadi, sifatnya hanya pemberian informasi saja, seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini, pembahasan materi kita hari ini. Semoga dapat dimengerti sampai sini. Semoga kita selalu sehat, sehingga kita dapat bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Pertemuan berikutnya masih mengenai komunikasi. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.